Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelas 9 F ya. Kodar dulu ya. Hari ini kita harus PJJ, padahal harusnya kita mencoba untuk praktik. Tapi sepertinya 9 F juga belum pada punya alatnya ya. Tapi udah beli belum nih? Pak, aku udah beli bahan-bahannya, Bu. Oh, udah beli bahan-bahannya. Udah sampai belum, Davin? Udah. Oh, udah sampai. Wah, keren. Nah, yang lain yang belum sampai, semoga udah beli ya, lagi di jalan. Jangan sampai nanti pertemuan berikutnya masih nggak ada juga, karena berarti kita tinggal satu kali pertemuan aja minggu depan. Sorry, dua kali ya. Dua kali pertemuan tanggal 30 sama tanggal 6. Setelah itu uprak. Jadi kalau kalian belum beli juga nanti pada saat prosesnya, ya insya Allah ya uprak 2 jam pasti bakalan chaos banget kalian nanti ya. Jadi beli dulu, dicobain dulu supaya nanti pada saat upraknya 2 jam kalian bisa. Gitu ya. Oke, nah untuk hari ini karena kita juga jadinya daring seperti ini, maka kita akan praktiknya secara online dulu. Kita akan melakukan simulasi. Oke, simulasi menggunakan simulator. Simulator kit yang akan Bu Rahai contohkan adalah yang menggunakan servo. Jadi dari teman-teman di sini mungkin di 9F adakah yang project yang berkaitan dengan servo? Gimana teman-teman? Ada yang pakai servo? Servo itu yang mana sih? Ini nih, yang gerak-gerak itu loh. Kalau kalian misalkan kemarin projectnya mau palang pintu kereta otomatis. Nah, berarti pakai servo. Tempat sampah otomatis pakai servo. Atau buat door itu ya. Kemarin kayaknya ada tuh pas mana ya. Yang pintu rumah gitu ya. Lock door kayak gitu-gitu. Itu juga pakai servo buat buka tutupnya. Atau mau jemuran, jemuran ketika ada hujan, jemurannya masuk, itu juga pakai servo. Jadi servo ini untuk apa dia memberikan aksinya berupa gerakan. Kalau yang kemarin kita saat indus kan, pada saat indus kan kita ini ya pakainya yang suara. Nah kalau servo ini yang gerakan. Oke, nah mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum kebayang juga ya karena kemarin kita juga cuma 1 jam. Jadi ini Bu Rahel contohkan dulu satu. Tolong kalian ikuti, nanti Bu Rahel akan minta kalian share screen satu per satu untuk mengecek apakah kalian sudah berhasil atau belum. Nah, ini adalah websitenya namanya Wokwi ya. Jadi kalian Berahain mau nanya, Bu. apa sayang Amai? Kalau buat IoT untuk di rumah lebih termasuk penyimpanan uang atau dispenser? Dua-duanya sebenarnya bisa sih. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Murahai, aku Kalau izin bertanya ya. penyimpanan uang lebih mudah, Bu Rahai boleh nanya gak? ya penyimpanan uang lebih mudah karena dia nggak usah pakai apa ya namanya tuh yang buat air itu pompa ya. Nah, kalau dispenser, mungkin kalau dia dispenser bisa pakai selang, pompa gitu. Lebih banyak perlengkapannya. Gitu, Almay. Kalau penyimpanan uang paling cuma buka doang kan? Kayak tempatnya itu kebuka gitu kan? Nah, kalau penyimpanan uang, berarti kayak cuma buka tutup tempatnya aja gitu. Oke? Tapi boleh ya, Bu? Boleh, boleh. Keduanya boleh. Oke. Makasih, Bu. Bu Cara Rahai boleh nanya gak? boleh. Jadi tuh kita bikin IoT-nya itu tuh sesuai yang di G-Form atau boleh bebas gitu, Bu? Boleh bebas. Oh, boleh bebas. Oke, makasih. Tapi kategorinya semoga sesuai ya. Jadi ada kategori A sampai D. Misalkan kamu tentang disabilitas berarti ya kira-kira automation atau IoT yang bisa untuk disabilitas kayak gitu. Ya. Kayak contohnya ini juga Bu Rahai contohkan yang servo. Di sini ada lagi nggak yang mau tanya? Tadi kayaknya ada lagi ya sebelum lanjut nih. Aman? Tidak ada? Kita lanjut ya. Nah ini contohnya kan servo nih.
servo ini karena kita nggak ada fisiknya ya. Jadi di simulator ini kalau kita play maka servonya itu akan bergerak nih. Kalau kalian lihat, kelihatan nggak? Tuh servonya gerak, ya kan? Nah, nanti kalau di fisiknya itu ketika kita mendekatkan tangan atau ada halangan, misalkan ada kereta api lewat, maka dia akan bergerak. Atau kalau misalkan di parkiran, di pintu parkir ada mobil yang mau masuk, maka dia akan bergerak gitu ya, palang pintunya. Kayak gitu, guys. Jadi itu gunanya ya. Ini adalah sensor ultrasonik dan ini adalah Arduino serta ini servo dan di sini ada lampu LED-nya. Oke, kemudian di servo ini tadi walaupun dia sama-sama servo, tapi fungsionalnya itu beda-beda tergantung kalian nanti miniaturnya mau apa. Misalkan kelompok satu sama nih mau servo, pakai servo. Kelompok dua juga pakai servo juga. Kelompok satu tadi buat rel kereta api, sedangkan kelompok dua buat tempat parkir. Terus ada juga nih kelompok tiga buat jemuran otomatis kalau hujan dia masuk sendiri. Nah, itu semuanya pakai servo tuh, tapi manfaatnya yang berbeda gitu ya. Jadi kalian nggak perlu kayak khawatir kalau misalkan nanti sama dengan teman-teman lainnya sama-sama menggunakan servo. Oke? Nah, kita mulai ya. Silakan dibuka browsernya, lalu pilih Wokwi. Di sini search WOKWI. Oke, ada pilihannya. Oke, ada pilihannya di sini. Ada Arduino dan lain-lain ya. Nah, kita pilihnya yang Arduino. Pilih dulu Arduino. Oke. Kemudian nanti di bagian bawah ini ada Start from Scratch. Kita pilihnya Arduino Uno. Kita pilih Bu, maaf, tadi nama aplikasinya apa, Bu? Wokwi nih, WOKWI. WOKWI. Nah, makasih, Bu. Sama-sama. Ini ya. Oke, kita barengan ya supaya nggak ada yang ketinggalan. Kalau kalian IoT mungkin nanti kalian diminta pakai ISP, tapi kita di sini satu dulu ya karena kita terbatas nih waktu dan tempatnya. Jadi kita pakai yang Arduino dulu. Oke, tadi setelah masuk ke Wokwi, pilih Arduino, lalu scroll ke bawah, pilih Arduino Uno. Oke, nah seperti ini tampilannya. Oke, sudah ya. Di sini Arduino-nya sudah sampai sini semua. Jempolnya mana? 9F. Oke, good. Ada, Bu. Next ya. Em, kita lihat dulu nih rangkaiannya. Kayak di rangkaiannya ini, tadi kita butuh LED ya. Caranya gimana nih masukin LED-nya? Itu ada tanda plus, add a new part, kemudian pilih LED. Kayak gini guys. Nah, ini ya. Ini ada LED. Oke. Nah, kita mau coba pakai 3 LED. Ya. Nah, LED ini bisa diganti warnanya dengan cara klik kemudian diganti warnanya. Oke, tapi ini nanti kodenya Bu Rahel akan berikan ya. Cuma Bu Rahel biar nggak bingung nih nanti kaliannya. Jadi di sini Bu Rahel LED-nya pakai merah, orange, kuning. Karena di sini Bu Rahel pakai variabelnya LED K untuk kuning, LED O untuk orange, LED M untuk merah. Supaya nanti kita nggak ketukar-tukar ya. Jadi kita kasih kode gini, maka di lampunya itu yang pertama merah, kemudian tinggal copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V biasa. Kemudian yang kedua kita bikin dia orange. Dan yang ketiga kita bikin dia menjadi kuning. Oke, ya.
Oke, semuanya mengikuti ya. Ini untuk uprak kalian, untuk ijazah kalian. Jadi semoga tidak perlu dihayo-hayo ya. Semuanya fokus mengikuti prosesnya. Kalau kecepatan hanya diinfokan aja. Oke, kita udah punya 3 LED. Berikutnya kita butuh resistor. Nah, di fisika juga ada ya resistor itu. Dan tahu nggak fungsinya resistor untuk apa? Nih, dia yang berkaitan dengan hambatan katanya ya. Oke, untuk resistornya kan dia defaultnya tiduran gini ya. Nah, supaya nanti kita bagus wiringnya, kita rotate dulu. Kayak gini. Ini rotate ya, kita berdirikan dulu. Kemudian value-nya kita ganti 220 ohm. 220 ohm. Ya, voltnya agar bisa digunakan di LED. Oke. Seperti ini. Kemudian supaya nggak usah ngatur lagi, kita copy paste lagi seperti tadi. Copy paste lagi. Oke, copy paste lagi resistornya sampai punya 3 untuk ketiga LED. Oke, gini guys. Gimana teman-teman bisa? Kita lanjut ya. Oke, berikutnya ini di LED itu ada 2 kaki. Kaki yang pertama ini yang lurus, kaki yang kedua itu yang kayak agak bengkok gitu ya. Nah, di realnya, di fisiknya, kalau kalian nanti projectnya ada yang pakai LED, itu yang satu kita sebutnya tuh kaki panjang, dan yang satu itu apa namanya nih, kaki panjang, kaki pendek gitu ya. Nah, si kaki panjang ini dia itu ground, GND. Sedangkan si kaki yang pendek ini dia akan terhubung ke resistor. Oke. Nah, kita akan menghubungkan JND-nya dulu nih. Ya, kalau kita lihat nih di sini nih, kok dia menyatu ya. Nah, karena kan memang di Arduino-nya juga ininya lubangnya ini terbatas ya. Jadi kita harus kayak buat seri gitu loh. Kita harus hubungkan seperti ini. Ini dari lampu merah ke lampu orange. Dari lampu orange juga ke lampu kuning kayak gini. Jadi semua ground-nya itu udah terhubung. Nah, baru deh dari orange itu ke GND. Kayak gini. Nah, coba dulu ya. Nih, tuh. Oke. Jadi dari merah, ini yang si kaki lurus ya. Kaki lurus itu yang merah diklik, udah ada kotak kayak gini, diklik, dihubungkan juga dengan yang orange, dihubungkan dengan yang kuning. Kemudian dari sini, ini dihubungkan ke GND. Oke, sampai sini teman-teman gimana? Oke, jempolnya kalau mau lanjut? Bu Rahai, aku boleh izin ke toilet gak? Boleh. Boleh ke toilet. Rama gimana? Aman, oke. Oke ya. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah si kaki yang pendek atau yang bengkok ini ya. Nah, kita pasangkan dia ke resistor. Kemudian dari resistor kita harus pasangkan dia ke digital pin ini. Nah, ini ada hubungannya sama codingnya. Ya, kalau kita lihat di sini LED K berarti LED warna kuning kita hubungkan ke 11. Nah, 11 ya, di sini ada 11. Yang orange kita hubungkan ke 12, yang merah kita hubungkan ke 13. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, Bu, itu harus 11, 12, 13. Ini sebenarnya enggak, tapi harus konsisten. Kalau di sininya 11, di sininya dia masukinnya ke 11 juga, gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan kalian masukin ke 1, ya di codingnya harus 1. Kayak gitu. Oke. Jadi yang merah nih 13, orange 12,
kuning 11. Oke, kita hubungkan ya. Merah kita hubungkan dulu ke resistor. Kemudian dari resistor merah kita hubungkan ke 13. Oke, ini kabelnya Bu Rahai ganti warnanya supaya kalian bisa membedakan. Ini merah ya, kayak gini. Kemudian si orange tadi kita hubungkan ke 12. Oke, ini Bu Rahai ganti juga warnanya. Seperti ini. Lalu untuk yang kuning kita hubungkan ke 11. Nah, oke, ini kuning. Oke, seperti ini. Ya, cara menghubungkannya tadi ya, kalau ada kayak kotak gini nih, berarti itu dia buat tempat kabelnya gitu. Terus tinggal dipilih aja kotak tujuannya. Ya, ini namanya pin digital. Oke, Kenan, gimana? Aman? Oke. Syahira, sudah sampai mana? Ah, udah jadi, Bu. Yang Ah, oke. udah yang itu. Oke, good. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya adalah ke peralatan yang lainnya. Peralatan yang lainnya yaitu ada ultrasonik. Ultrasonik ini untuk mendeteksi kalau ada sesuatu benda atau ada gerakan, dia tuh akan mendeteksi gitu ya. Nah, nanti apa yang dilakukan ketika ada gerakan atau ada benda yang mendekati. Misalkan ada mobil yang mendekati palang pintu, si servonya kebuka. Kayak gitu ya. Em, Seperti let it flow kalau di tol kayak gitu. Ya, misalkan dia ada sensor untuk mendeteksi let it flow-nya, lalu ketika ada mobil dengan let it flow, maka dia akan buka si pintu tolnya, si servonya akan bergerak. Kayak gitu kira-kira. Jadi kita tambahkan si ultrasonic. Search ultrasonic distance. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian yang satu lagi yang ini kita sebut servo, disebutnya servo, motor servo ya. Sebetulnya banyak ya, mau di mobil, di motor, di alat elektronik banyak servo nih kalau kalian tahu ya. Oke, ini ada servo, ini ada ultrasonik. Nah, sekarang kita cek em, apa aliran-alirannya ya, kabel-kabelnya. Yang pertama di sini ada VCC. Kalau dia VCC ada V-nya berarti volt. Volt itu berarti berkaitan dengan kelistrikannya. Otomatis di Arduino-nya itu kalian hubungkan dengan yang ada V-nya. V-nya Bu yaitu Rahai, maaf. Itu ya apa tuh Bu namanya? Ada kabel warna bawahnya Bu, bawahnya. Nah ya, itu apa namanya Bu? servo. Apa? Servo kayak gini. Servo. Ada ya? Oke. Jadi kalau dia V volt maka dihubungkannya antara ke 3,3 volt atau ke 5 volt. Nah, tapi karena ini pakai servo dia butuh yang lebih besar. Jadi kita akan menghubungkan ke 5 volt. Tapi di sini 5 voltnya cuma ada satu nih. Mungkin ada Arduino yang 5 voltnya 2. Nah, karena di sini satu, maka kita harus hubungkan dulu voltnya ini ke si servonya, baru hubungkan ke 5 volt. Oke, kemudian caranya gimana? Di sini di servonya dulu ya. Di servonya yang pertama ada pin GND. GND itu ground. Ground itu tentu sama ground aja. Ground sama ground. GND sama GND sama GND gitu ya. Kalau VCC ada voltnya, maka dia ke yang ada V-nya juga. Voltnya. Kemudian kalau ini PWM ini adalah inputnya dari servo. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan dulu VCC ke sini. Ya, ke servo. Gini.
Kemudian dari servo tadi kita hubungkan ke 5 volt. Tuh kalau masih simulasi dia juga ada yang nyala kan nih, ada yang nyala nih. Jadi kita nggak bingung. Ya, ini Bu Rahai ganti kabelnya dulu. Warna kabelnya. Ini kita pakai warna hijau ya, Bu Rahai ya. Oke. Nah, VCC ini tadi dari VCC ultrasonik, kemudian dihubungkan ke servo, kemudian dihubungkan juga ke Arduino. Jadi listriknya itu kan adanya dari sini nih, nanti kan ada dicolokin pakai Type-C gitu ya. Udah punya listrik nih si Arduino-nya, nanti dari Arduino dialirkan ke port 5 volt ini, kemudian dia masuk aliran listriknya ke servo dan juga ke ultrasonik. Kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ground. Nah, kita lihat nih di sini ground. Ground itu juga semua terpasang ya. Semua saling terhubung. Oke, jadi ground yang ada di ultrasonik itu dia ke servo, ke GND juga. Ground itu buat apa sih Bu fungsinya? Dia untuk menetralkan listrik ya, menyeimbangkan listrik gitu. Supaya enggak mudah konsleting listrik. Oke. Nah, dari si lampu ini, lampu kuning ini, kita juga masukkan ke GND-nya. Ya, nih kalau kalian lihat. Jadi, si GND itu akan masuknya ke port yang ada di Arduino ini ya. Nah, jadi dia tuh terhubung semua nih. Ke lampu, ke ultrasonik, ke servo. Ya, jadi di sini ada ke dari ultrasonik juga dihubungkan ke servo, lalu dari servo juga dihubungkan ke lampu 3 ini. Pilih aja salah satu. Kemudian dari lampu juga dihubungkan ke Arduino-nya. Oke. Em, ini wait ya, kita boleh ganti kabelnya lagi. Ini hitam, yang GND Burahai kasih warna hijau. Oke, gini ya. Yang GND Burahai kasih warna hijau, yang volt Burahai kasih warna hitam. Oke. Berikutnya adalah trig dan echo. Trig ini adalah output dari ultrasonik, sedangkan echo itu adalah input dari ultrasonik. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada halangan atau ada suatu benda yang mendekati, maka dia akan masuk ke echo-nya. Dari echo ini dia akan ngasih ke kit Arduino bahwa ada halangan yang masuk. Lalu, apa yang akan dia lakukan? Dia akan memberikan trik output gitu ya. Nah, sekarang dia akan kita hubungkan kemana? Ini juga berkaitan dengan codingnya. Oke, di sini sudah ada nih deklarasi variabel trik pin. Pin triknya itu ke 10. Ini juga bebas sebetulnya ya, tapi karena kita harus setting coding, ya Burahai pilih 10, echo-nya Burahai pilih 9. Oke, jadi di sini trik berarti dia akan ke 10. Ini 10. Oke, seperti ini. Oke, triknya kita ganti warna. Lalu echo-nya, tadi echo-nya kita masukkan ke 9. Oke, seperti ini. Kita kasih warna ungu. Oke, kayak gini ya. 9 dan 10 triknya ke 9. Echo-nya ke triknya ke 10, echo-nya ke 9. Oke. Kemudian kita lihat lagi di apa nih di codingnya. Di sini ada pin servo. Nah, berarti input output servonya itu kemana nih? Yaitu ke digital 6. Oke. Outputnya servo itu ada di sini. Ya, ini kan ada 3 kabel nih. Nah, ke sini yang paling bawah. Lalu pilihnya ke 6. Kayak gini. Oke, ini boleh kasih warna apa ya? Toska. Oke, kayak gini ya. Jadi outputnya, jadi tuh kayak dia tuh dapat
dapat hambatan. Ada benda yang mendekati. Terus ada input kan, inputnya dia kasih nih ke 9. Kemudian diproses sama codingnya, lalu dia akan memberikan output, memberikan perintah. Perintahnya apa? Si servonya ini gerak. Maka 6 ini adalah outputnya buat si servo. Jadi servo itu output, karena dia kan nggak ngambil sensor apapun kan, sedangkan sensornya itu atau inputnya itu ada di ultrasonic. Kalau kemarin pada saat kelas 8 itu kita pakainya sensor infrared. Ya, kalau ini ultrasonik ya sama aja mirip-mirip ya untuk distance juga. Oke. Nah, seperti ini sama ya, sudah semua bisa untuk wiringnya. Raisa udah bisa? Oh, Bu. Udah mengikuti ini sudah bisa? Udah. Oke. Kalau sudah bisa, kita nanti akan masuk ke codingnya. Shibil gimana? Aman? Aman nih, Bu. Oke. Kita akan masuk ke codingnya ya. Nah, sebelum Bu Rahai kirimkan codingnya, Bu Rahai jelasin dulu nih codingnya ya. Jadi di sini yang pertama adalah include. Include ini dia itu mau memasukkan library apa? Library yang digunakan adalah servo. Kenapa? Karena kita pakai servo. Jadi kita eh, nggak usah coding servo lagi. Dia udah punya library-nya. Dan ini code-nya itu bahasanya menggunakan bahasa C. Kalau kita semester 1 kemarin belajarnya Python, nah di sini C. Bahasa C ini dia lebih detail daripada Python. Jadi lebih rumit gitu ya. Cuma sebetulnya kalau untuk algoritmanya itu sama saja. Rumitnya di mana, Bu? Rumitnya di penulisannya. Kalau di Python kita nggak usah nulis int kayak gini. Tapi kalau di C mau nggak mau kita tulis setiap deklarasi. Selain itu di C juga ada titik koma kayak gini. Ini untuk mengakhiri sebuah kalimat ya atau instruksi. Ya, ada titik komanya. Oke. Nah, kita next ke servo ini udah jadi tipe data nih ya. Ada servo karena dia pakai library servo. Servo variabelnya Bu Rahai kasih my servo. Bu harus my servo enggak ya? Kalian juga udah tahu ya bahwa variabel itu bebas tapi konsisten. Oke. Integer berarti dia bilangan bulat. Kenapa Bu harus bilangan bulat? Karena pin digital itu di sini nggak ada yang koma-koma. Oke, di Arduino itu nggak ada yang koma, jadi adanya bilangan bulat. Sehingga kita pakai integer. Pin servo, ini juga namanya bebas, ini Burahin namain pin servo. Berarti buat nandain bahwa servo ini masuk ke pin berapa? Gitu kira-kira ya. Nah, pin servo 6, berarti servo ini outputnya tadi ke digital 6. Sini. Kemudian integer LED K. LED kuning tadi Burahai masukkan ke 11. LED orange Burahai masukkan ke 12. LED merah dimasukkan ke 13. Oke, sekali lagi ini angkanya bebas asalkan sesuai coding dengan wiringnya. Gitu ya. Kemudian konstanta integer trig pin. Pin untuk trig ini dia ke 10. Kemudian echo-nya dia ke 9. Oke, echo-nya ke 9. Lalu eh variabel lagi ada timer, ada juga jarak. Oke. Di sini ada keterangannya bahwa pin mode-nya untuk LED itu dia output udah pasti dong, lampu itu cuma memberikan eh, apa ya? Memberikan gambaran kalau kita berikan perintah, berarti dia output. Kemudian LED orange juga output, merah juga output. Trig itu output juga. Nah, si ultrasonic ini yang inputnya mana? Itu echo pin. Ya, echo-nya. Oke, bagian echo itu yang ini tadi. Kemudian myServo.attach pin servo. Jadi myServo itu akan attach, dia akan juga menggerakkan servo ini nih. Pin servo ini yang 6. Yang 6 itu akan memberikan input ke si servo ini supaya dia bergerak. Gitu ya.
Lalu yang looping. Looping itu apanya yang di loop ya? Nah, yang di loop ini pokoknya selamanya. Selamanya akan terjadi kalau misalkan ada sesuatu yang mendekati sensor, maka dia akan bergerak. Tapi kalau nggak ada, ya dia diem aja. Kayak gitu. Ya. Kemudian di sini ada delay-nya. Buat headset Bu, ini delay-nya harus 2, harus 10K. Nggak juga ya. Kalau kalian mau coba coba mau kalian lamain juga bisa juga gitu ya. Kemudian low itu berarti tidak ada sesuatu yang mendekati. Kalau high itu berarti ada yang mendekati. Kemudian ada jarak di sini ya. Di sini kenapa 402? Ini 402, 403 gini-gini aja. Ya karena kan kita simulasi ya. Jadi ya udah sama aja. Tapi kalau di realnya, misalkan kita deket banget ke si ultrasonic itu, maka dia akan berapa. Ketika agak jauh, maka dia akan berapa kayak gitu. Ya, ininya disesuaikan nantinya. Serial print line, dia akan ngeprint jaraknya. Ini loh jarak yang tadi. Jarak itu dari mana, Bu? Dari timer dia dibagi 58. Ya, ini dari mana, Bu? Jadi kalau ultrasonic itu perhitungannya itu dari si timer juga gitu ya. Jadi dia tuh kayak berapa lama tuh stay di situ, kemudian nanti akan terlihat jaraknya. Oke, delay 200 second juga ya. Jadi di sini nanti ininya juga bebas, kalian mau berapa disesuaikan. Kalau misalkan dia itu palang pintu kereta, logikanya mungkin dia akan lebih lama. Kayak gitu ya. Oke, di sini untuk logika if-nya, kayak if jarak kurang dari 50. Nah, berarti kalau jaraknya kurang dari 50, kalau bendanya itu deket banget, nah apa yang terjadi? Si servonya itu misalkan di sini dia akan bergerak selama 130 ya. Kemudian kalau misalkan jaraknya itu agak jauhan dikit, dia akan bergerak 90 ya, dan lain-lain sampai 45, atau kalau nggak ada ya dia nggak akan bergerak. Oke, nah untuk bergeraknya itu dia juga berapa derajatnya nanti kalian juga bisa setting berapa derajatnya. Kalau di sini dia 90 derajat ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi misalkan kalian maunya diem dulu, Bu. Pas di sini tuh diem dulu berapa detik gitu kan, baru nanti dia tutup lagi tuh. Nah, berarti nanti disesuaikan aja di code-nya, delay-nya berapa mikrosecond. Oke, jadi ini adalah code-nya. Burahe akan kopikan ke chat Zoom ya. Jadi kalian bisa paste ini di Wokwi-nya. Ini karena batas teks di chat, jadi Burahe potong ya kodenya. Oke. Nah, oke, Burahe potong kodenya. If-nya ya, tapi itu nyambung ya, nyambung ke bawah semuanya. Silakan kalian kopikan dulu. Oke, ya. Silakan dikopikan dulu. Nah, nanti kalau udah di copy, itu nanti kalian tinggal pilih start the simulation. Nah, ini misalkan Ibu Rahel hapus dulu library-nya ya, kan kalian bakalan kayak gini nih. Ketika dipilih start the simulation, maka nanti akan ada pop-up kayak gini. Boot failed. Nah, dia bilang bahwa servo H dia nggak ada di file directory-nya. Artinya kita harus install servo library. Pilih, baru kalau misalnya udah muncul project libraries-nya ini, baru dia nanti akan bisa bergerak. Karena kenapa harus kita install? Karena di sini ada library servo yang kita minta. Kayak gitu ya. Oke, bagi yang sudah berhasil sampai bergerak si servonya, silahkan raise hand.
supaya Bu Rahai tahu yang mana yang sudah berhasil. Bagi yang belum, silakan ditanyakan. Cara tahu geraknya gimana, Bu? Tahu geraknya ini di play start the simulation. Nah, kamu lihat si ini nih servonya di sebelah sini bentar ya. Nah, ini nih. Kalau dia kalau install Save Library gimana, Bu? Tadi Tadi caranya itu kan kamu udah copy nih. Udah copy semua sampai if-nya bawah. udah, Bu. Oke, lalu pilih ini start the simulation. Ya. Bakalan kayak gini nggak? Iya, Bu. Nah, pilih install servo library. Ya. Bu, cara setting derajatnya gimana? Ya, Bu Rahai, Bu Rahai. boleh boleh ini dulu coba. Ini kalau misalkan mau setting derajat itu nanti kalian bisa tambahkan lagi code-nya ya. Kalau di sini baru waktu aja dulu ya. Misalkan nanti setting derajatnya maunya kayak gimana itu tergantung tuh, tergantung sama eh programnya kalian. Kalau misalkan nanti ini kan beda-beda nih soalnya program-program teman-teman ya. Jadi boleh pakai kode ini. Misalkan kalian udah mau kayak gini nih, tapi mau di set derajatnya. Kalau kalian mau tanyakan AI, boleh tambahkan kode untuk menyeting derajat servo gitu. Jadi apa namanya bisa kalian adjust lagi si code-nya. Bu, aku udah bisa. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, boleh raise hand ya. Oke, sambil menunggu teman yang lainnya ya. Di Walkly juga ada banyak simulasi yang lain ya yang udah jadi. Kalau kalian lihat tadi di home-nya, misalkan kalian masih bingung, oke nanti ya kalau ada tambahan derajat dan lain-lain, kita cek dulu teman-teman ini udah selesai apa belum, baru nanti kita tambahkan coding-codingnya. Kalau mau coba-coba dulu boleh juga. Nanti untuk derajat-derajatnya juga kalian boleh cek di sini ya. Nih ininya bisa diganti. Kalau ini kan karena simulasi ya, jadi kayak dia tuh sama, cuma sampai sini doang. Tapi kalau nanti apa? Nanti misalkan kalian di kenyataannya mau setting berapa derajatnya, boleh kalian gantinya di sini. Ya, nih yang 130, 90, 45 dan lain-lain. Lalu kalau mau diperlama, bisa juga di delaynya, ininya bisa ditambahkan juga, gitu ya. Jadi misalkan si servonya itu tidak terlalu cepat gitu, kalian bisa setting-setting lagi. Angka-angka ini aja nanti yang dimainin ya. Kalau untuk code-nya sebetulnya sama aja sih kayak gitu aja code-nya. Nah ini nih, kalau kalian cek nih, Bu Rahai kan tambah ini 10.000 ya. 10.000, dia tuh lama kan. Jadi logikanya misalkan kayak mobil itu kalau lewat berapa lama sih? Kayak gitu buat sampai bener-bener dia melewati palang pintu.
Kalau misalkan tadi Bu Rahai settingnya misalkan 100, ketika Bu Rahai play kan cuma kayak ini doang ya. Kayak bentar doang, bentar ya. Kita ulang ya. Nah, ini kan kayak dia bentar doang gitu kan bergeraknya. Ulangi ya. Tuh, bentar doang kan. Tapi kalau di sininya misalkan 1000, ya dia agak sedikit lama. Ntar compiling dulu. Kalau mau lebih lama lagi, misalkan kereta. Rel kereta kan lebih panjang tuh. Berarti ini delaynya kamu tambahin. Kayak gitu. Nah ini nih, dia delaynya lebih lama. Baru nanti kalau udah 10.000 mikrosecond, maka dia akan nutup lagi. Kayak gitu. Jadi ini kayak dikira-kira aja ya, nanti berapanya. Dan yang ini untuk derajat-derajatnya juga boleh di setting juga. Oke. Nanti kalau misalkan mau itu cek-cek di sini aja ya di angka-angka ini ya. Ini kan yang berkaitan sama jaraknya nih. Jadi ini juga bisa diubah, terus ini juga bisa diubah berapa derajatnya. Kalau sekarang kan sementara di sini nih di mana di 90 derajat ya. Ini yang terpilih di else if-nya. Tapi kalau kamu settingnya di sini, ini kamu settingnya kamu tambahin, misalkan nanti dia ketika dibagi 58, misalkan EHO-PIN-nya, maka dia akan jadi berapa. Baru nanti ini sebenarnya ngaruhnya kalau misalkan udah ada fisiknya. Jadi kita tuh kayak coba tes nih, misalkan kalau jaraknya segini, kira-kira dia bakal berapa derajat ya kita maunya. Nah ini baru setting di sininya. Baru nanti di compile lagi programnya, kayak gitu. Kalau dia simulasi kayak gini, masih dianggapnya sama aja. Dia kayak jaraknya ini yang dipilih yang kurang dari 100. Oke, gimana? Masih ada nih yang belum? Eza belum, Eza. Sudah Bu, sudah Bu. Amara Nabila. Malik, gimana Malik? Ata? Udah, Bu. Dah. Ata gimana Ata? Kan Bu. Ata udah selesai. Ata udah selesai belum? Gantian nih share screen dari Ata nih nanti nih. Ada kendala nggak? Aduh, laptop saya nge-lag Bu ini Bu. Aduh. Oke, Almay gimana Almay? Oke ya guys, jadi kita 5 menit lagi kan ini selesai ya. Untuk kelas 9F, minta tolong ya kalau pertemuan berikutnya kalian udah ada alat-alatnya. Oke, silakan cari, beli dulu di kamar semana aja yang kalian percaya. Kemudian untuk ketua kelompok, tolong masuk ke grup ketua ya. Jadi kalau ada yang bingung, itu ditanyakan semuanya ya. Nanti Juknis dan lain-lainnya Bu Rahai masukkan juga ke LMS supaya nanti kalian bisa membaca baik-baik gimana eh apa namanya konsep kita upraknya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang uprak dulu nih sebelum Bu Rahai tutup. Seperti apa upraknya? Ya, intinya kita punya waktu cuma 2 jam nanti saat uprak. Dari 2 jam Rahel itu, nanya, ya,
Nanti pas uprak kita jadi bawa barangnya tuh yang udah jadi. Apa buat ulang? Yang udah kita proses selama pembelajaran. Oh, oke. Jadi Makasih, Bu. nggak buat ulang. Nah, kalau kalian nggak berproses, ya kalian buat dari nol kan. Itu 2 jam nggak tahu deh selesai atau enggak gitu ya. Jadi tolong dibuat selama proses ini, mumpung kita masih bisa diskusi. Terus teman-teman juga kan, mungkin ada yang proyeknya mirip-mirip nih, toolsnya kayak gini juga. Tapi tadi dia yang satu tempat parkir, yang satu untuk kereta kan masih bisa diskusi. Tapi kalau hari H udah nggak bisa diskusi dengan kelompok lain gitu. Jadi supaya nanti kalian udah siap juga saat uprak hari H-nya. Jadi tolong untuk di ini ya dimaksimalkan di prosesnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semua? Kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih banyak yang sudah berhasil. Nanti kalian bisa coba-coba lagi ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pengetahuan yang sudah kita pelajari. Semoga kalian juga sehat-sehat semua ya. Sampai jumpa nanti hari Senin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Makasih, Bu Rahai. Rahai. Nah.